Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kita kembali mengadakan ulasan tentang kondisi ekonomi Indonesia yang terkini oleh saya. Merupakan ulasan yang ke-17. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang soal ketenagakerjaan. Lebih khusus lagi tentang pengangguran. Seminggu yang lalu, tanggal 9, lebih dari seminggu ya, hampir 10 hari yang lalu, itu Badan Pusat Statistik BPS itu mengumumkan tentang kondisi ketenagakerjaan pada kondisi bulan Februari 2022. Jadi sebagaimana biasanya BPS publikasikan sebelumnya tentu saja dengan cara melakukan survei Sakernas ya, dan ditambah dengan data-data lain untuk kondisi bulan Februari yang diumumkan bulan Mei, lalu untuk kondisi Agustus biasanya diumumkan bulan November. Jadi kondisi 1 bulan. Nah, beritanya memang berita yang tampak menggembirakan, di mana BPS mengumumkan tingkat pengangguran terbuka ya, TPT namanya, itu pada Februari 2022 itu 5,83%. Jadi turun dibandingkan dengan Februari 2021. Memang ini yang benar begitu ya. Kalau membandingkan Februari dengan Februari, Agustus dengan Agustus. Antara lain ada 2 sebab. Untuk data Februari itu sebetulnya sampelnya lebih sedikit. Sampelnya umumnya sekitar 75.000 rumah tangga, 7.500 sampel ya, Sakernas. Nah, kalau yang bulan Agustus itu 4 kali lipat, 300.000 rumah tangga, 30.000 blok sampel. Biasanya diberi penjelasan yang 7.500 blok sampelnya sama dengan yang, bukan sama, itu bukan orang yang sama, ya bloknya sama dengan yang Februari, sedangkan ada tambahan itu 22.500 blok sampel, kira-kira 225.000 rumah tangga. Jadi secara akurasi data bulan Agustus diakui cenderung lebih akurat karena dengan sampel yang lebih banyak dan tiap-tiap kabupaten kota bisa digambarkan secara lebih lengkap. Perbedaan lain antara Agustus dengan Februari, kondisi ya, bukan pengumumannya, itu pada bulan Februari itu secara musiman memang ada sedikit pergeseran ya sekarang akibat musim, tapi masih lah bahwa bulan Februari itu masih termasuk musim panen raya. Jadi beberapa kondisi ketenagakerjaan terkait dengan panen raya itu mewarnai bulan Februari. Karena itu lebih fair jika membandingkan antara bulan Februari ya dengan Februari, kalau bulan Agustus dengan Agustus. Nah, sepertinya saya harus, Mbak Rahma belum bisa ya. Saya share screen. Itu BPS. Nah, udah kelihatan ya. Sebagaimana terlihat di gambar, itu yang kanan itu saya ambilkan dari publikasi BPS, itu BPS menunjukkan yang atas itu angka jumlah orangnya, yang di dalam bagannya itu tingkatnya ya. Sekedar informasi, buat yang belum banyak mencermati, yang namanya tingkat pengangguran itu jumlah penganggur dibandingkan dengan angkatan kerja, bukan dengan jumlah penduduk ya. Bahkan bukan dengan jumlah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja itu adalah yang 15 tahun ke atas, berarti lebih sedikit dari jumlah penduduk. Jadi untuk Februari 2022 ini gambarannya kurang lebih adalah jumlah penduduk masih di 271 jutaan. Kemudian penduduk usia kerja 15 tahun ke atas itu kurang lebih 208,5 juta, 208,54 juta. Lalu di antara yang usia kerja tersebut, kan ada yang sekolah, ada yang ibu rumah tangga, yang
tidak menjadi angkatan kerja. Angkatan kerjanya hanya 144,01. Jadi tingkat pengangguran itu adalah jumlah penganggur dibandingkan dengan angkatan kerja. Nah, yang penting di sini adalah konsistensi ya. Tiap negara itu memiliki beberapa perbedaan, tetapi rata-rata merujuk kepada beberapa acuan yang dibuat oleh ILO. Nah, BPS cukup konsisten menggunakan acuan itu. Kita mungkin nanti perlu mencermati adalah pada hal detail-detailnya. Nah, intinya BPS mengumumkan Februari 2022 jumlah penganggur turun dari 8,75 setahun yang lalu menjadi 8,4 juta. Persentasinya, karena jumlah angkatan kerja naik, lebih signifikan turunnya dari 6,26 menjadi 5,83. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ini kita glorifikasi sebagai terjadinya pemulihan ekonomi karena dampak pandemi? Ingat, Februari 2020 itu dianggap belum terdampak pandemi ya, karena dampak dianggap mulai bulan Maret ke atas. Nah, kalau kita lihat, memang sudah mulai membaik, di mana kondisi Februari 2022 dalam hal jumlah penganggur dan tingkat pengangguran itu turun. Tetapi kalau dibandingkan dengan Februari 2020 sebelum pandemi, masih lebih tinggi, baik jumlah maupun presentasinya. Itu dulu. Jadi, hanya berdasarkan data makro seperti itu, kita sudah bisa mengatakan terjadi perbaikan, tetapi belum pulih. Nah, sebenarnya kalau mau tidak hanya sekedar banding 5,83% dengan 4,94, tetapi karena sebelum pandemi kecenderungan pengangguran itu mengalami turun perlahan-lahan, maka kita juga sebenarnya harus menghitung opportunity loss, kehilangan ya, kompensasi atas yang harusnya turun akibat pandemi, akibat resesi, itu naik. Nah, jadi kita punya dua pilihan ukuran pulih sebenarnya. Pulih dibandingkan dengan Februari 2020, atau yang lebih ketat itu Februari 2020 dibuat lintasannya dengan rata-rata penurunan sebelumnya. Nah, tetapi anggap saja kita pakai yang konservatif dengan Februari 2020 itu belum pulih, membaik tapi belum pulih. Nah, saya kemudian tertarik bahwa ini kan cuma bilang agregat ya, jumlah penganggur, lalu angkatan kerja. Bagaimana dengan detail-detailnya? Nah, ternyata detail-detailnya itu menunjukkan memang kondisinya jauh dari pulih ya. Membaiknya yang angka agregat ini pun harus didiskon lagi. Jadi saya tegaskan sejak awal nih, saya tidak membantah adanya perbaikan, tapi saya mendiskon perbaikan itu untuk jangan berleha menyebut ini pulih, jauh banget dari pulih. Nah, bagaimana kita melihat catatan-catatannya? Ya kita lihat dari karakteristik mereka yang menganggur maupun yang bekerja, terutama yang bekerja. Jadi kan hanya ada dua kelompok dari angkatan kerja, penganggur dan pekerja. Nah, apakah mereka bekerjanya seperti apa supaya kita bisa memahami apakah tingkat pengangguran yang turun atau jumlah penganggur yang juga turun itu adalah sesuatu yang menunjukkan pemulihan. Nah, ada macam-macam cara ya BPS membuat karakteristik. Ini baru data awal, nanti biasanya setelah 2-3 bulan ke depan itu BPS memiliki publikasi dokumen yang lebih detail ya tentang kondisi ini. Tapi dari pengalaman saya mengamati dari tiap semester publikasi BPS, insya Allah sudah bisa kegambar dari data-data umumnya ini. Nah, kita lihat BPS sebenarnya juga cukup hati-hati menurut saya, karena BPS ini prinsipnya harusnya memang tidak boleh melakukan banyak analisis dalam arti memberi kesimpulan yang sifatnya apa penyebab, apakah ada kebijakan yang salah atau benar, itu bukan wewenangnya BPS. Dia hanya boleh mengumumkan angka-angka, kemudian perkembangan angka-angka menunjukkan naik atau turun, atau rata dan sebagainya. Nah, belakangan memang saya lihat BPS beberapa kali agak sedikit nyenggol pagar, itu terutama di cara menjelaskan yang dikutip wartawan. Tapi kalau di dokumen-dokumennya saya lihat masih cukup netral. Nah, dalam dokumen yang dipublikasi, ya, jadi BPS kalau melakukan rilis, itu ada paparan, lalu ada berita resmi statistik BRS namanya kayak buletin. Nanti berapa bulan kemudian dia membuat dokumen yang lebih lengkap. Nah, ini saya ambilkan dari paparan, jadi yang diomongkan oleh Ketua BPS ya, dengan beberapa indikator lain. Nah, ini gambar yang kanan ini.
Sebetulnya BPS mengakui bahwa dampak COVID terhadap penduduk usia kerja. Nah, ini penting ya. Jadi BPS meng-highlight itu dampak terhadap penduduk usia kerja. Jadi bukan angkatan kerja, bukan pengangguran saja. Lebih luas ini penduduk usia kerja ini 208 juta tadi. Kalau angkatan kerja 144, yang bekerja tentu lebih sedikit. Nah, pada Februari 2021, menurut BPS, dibandingkan tahun 2020, jadi 2 tahun yang lalu, jadi setahun yang lalu dibandingkan setahun lagi sebelumnya, itu yang terdampak pandemi itu 19,10 juta orang. Terdampak itu baik jadi pengangguran, dikurangi jam kerjanya, atau sementara tidak bekerja. Atau yang tadinya rencananya masuk ke pasar kerja, menjadi urung masuk karena melihat keadaan. Nah, itu namanya dampak. Menurut BPS ini, kita bisa berdebat tentu saja, tapi saya lihat ada konsistensi yang cukup bagus dari cara BPS menganalisis. Dia menyebut yang terdampak itu 19,10 juta. Penganggurannya mungkin hanya bertambah sekitar 2 juta, tapi secara keseluruhan dampaknya 1,62 dampak terhadap pengangguran yang kanan itu. Tetapi dampak lain banyak, terutama yang dampak terbesar adalah pengurangan jam kerja. Apa yang terjadi pada Februari lalu? Ternyata BPS tidak menyebutnya tidak ada dampak lagi, masih ada dampak itu 11,53 juta. Itu bukan diukur dari 2021 ya, diukur dari 2020. Jadi berkurang gitulah. Sebelumnya yang terdampak 19,10 juta orang, sekarang yang terdampak 11,53. Jadi belum sampai separuhnya kan. Maka ini menguatkan sinyalemen saya tadi bahwa dengan data dari BPS ini saja belum bisa dikatakan kondisi ketenaga kerjaan mencerminkan terjadinya pemulihan ekonomi. Data BPS saja begini kok. Nah, gitu ya. Kemudian kita bisa lagi menganalisis berdasarkan lapangan usaha. Jadi tadi kan orang bekerja tadi kan berapa? Maaf, saya nggak begitu hafal. Ini tadi yang kerja itu 135,61. Jadi dari 144 juta orang angkatan kerja, yang bekerja adalah 135,61 juta. Nah, dari yang bekerja itu, karakteristiknya ada yang disajikan oleh BPS berdasarkan mereka kerja di lapangan usaha mana, di sektor apa begitu. Nah, mengikuti cara yang serupa dengan pembagian produk domestik bruto. Jadi bisa di fair ya, bisa dibandingkan dan itu bisa membuat analisis tersendiri. Tapi untuk malam ini kita tidak sampai ke sana. Jadi bagaimana misalnya kontribusi suatu lapangan usaha atau sektor dalam memberi nilai tambah itu di PDB. Bagaimana penyerapannya terhadap tenaga kerja, terhadap pekerja, orang mempekerjakan berapa orang, itu bagian dari informasi ketenaga kerjaan. Nah, di sini 17 sektor itu yang terbesar adalah pertanian, masih pertanian. Nah, belum berubah, tetapi yang ingin saya sajikan di sini adalah pertanian ini luar biasa. Jadi ketika terjadi pandemi, itu dia menjadi penampung sebenarnya. Waktu 2021 Februari masih belum kelihatan. Tetapi 2022 ini malah justru meningkat pesat. Jadi pertanian ini mencapai 40,64 juta. Itu setara dengan tahun 2015. Kalau ini grafik kita sambung, sebetulnya sesuai dengan perkembangan perekonomian, pembangunan ekonomi, lazim itu di semua negara, jumlah pekerja dan persentasenya itu cenderung menurun. Karena berpindah ke sektor lain yang dianggap lebih banyak value added-nya, lebih modernized, terutama ke industri pengolahan. Nah, pandemi membuatnya balik. Ini sederhana banget ya membacanya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari, mereka sebagian pekerja itu di PHK atau tidak lagi bisa bekerja di sektor industri pengolahan atau perdagangan atau apapun di kota-kota besar, pulang ke desanya, kemudian dia bertani. Ini susah untuk dibantah datanya, dan ini di bulan Februari ya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan pertanian ini kan sifatnya lebih safety saja, penampung sebenarnya, bukan apalagi kalau nanti kita lihat karakteristik pekerja di pertanian ini dengan lahan yang masih sama, tidak banyak bertambah, kemudian juga
model-model teknologi produksinya belum ada informasi peningkatan yang luar biasa, pasarnya kecuali untuk perkebunan ya, perkebunan besar itu juga terbatas, dan perkebunan besar tentu cara menyerap tenaga kerjanya tidak sama dengan pertanian rakyat. Maka informasi ini menguatkan bahwa ekonomi belum pulih karena masih ditarik oleh, jadi turunnya angka pengangguran di bulan Februari ini banyak disumbang oleh, dan memang begitu, disumbang oleh sektor pertanian. Jadi banyak orang yang bekerja di sektor pertanian bertambah di tahun 2022. Nah, industri pengolahan juga memang membaik, artinya ada pemulihan ya, tetapi belum pulih ke Februari 2020. Jadi naik menjadi 18,71 di bulan Februari, 2 tahun sebelumnya itu 18,6, sempat turun. Nah, dengan kata lain, tingkat pengangguran yang tadi di depan menggembirakan turun, jumlah penganggur turun, itu terutama sekali yang paling besar disumbang oleh meningkatnya penyerapan sektor pertanian. Padahal di tahun-tahun sebelum pandemi kecenderungannya penyerapannya turun, bukan hanya persentase, jumlahnya saja turun, apalagi persentasinya. Itu catatan kritis pertama terhadap angka pengangguran. Catatan kritis lain adalah berdasarkan status. Jadi BPS itu membuat informasi tentang 17 lapangan usaha. Jadi orang yang bekerja 135 juta tadi, kerjanya di mana saja di 17 sektor. Kalau subsektor ada 53 kalau saya tidak salah. Itu juga. Cuma data untuk subsektor itu butuh, masih nunggu beberapa bulan lagi ya. Nah, baru ada data sektor. Nah, kemudian BPS juga menyajikan informasi tentang status. Jadi status pekerja tadi, jadi bukan berarti dijumlahkan ya. Jadi yang 135 juta tadi dilihat lapangan usahanya adalah terdiri dari 17 sektor. Kalau orang bekerja lebih dari satu, yang dipakai oleh BPS datanya adalah yang dia pekerjaan utamanya apa. Ada kriteria untuk pekerjaan utama dari si jam kerja dan sebagainya. Kemudian si 135 juta tadi dilihat berdasarkan status. Misal dia bekerja di sektor industri pengolahan. Statusnya apa? Nah, statusnya buruh misalnya atau karyawan di sebuah pabrik. Maka ada status buruh, garis miring karyawan, garis miring pegawai. Pegawai negeri masuk di situ, tentara masuk di situ, polisi masuk di situ. Nah, BPS membaginya menjadi 7. Dan tidak semena-mena ya, BPS juga sekali lagi saya ingin ingatkan merujuk kepada best practices internasional, tentu dengan adaptasi oleh BPS, itu BPS sendiri yang mengatakan ada 2 kategori pekerja yang disebut pekerja formal. Satu, mereka yang menjadi buruh, karyawan, pegawai, itu dianggap pekerja formal. Kemudian yang kedua, berusaha dibantu buruh tetap. Kalau berusaha dibantu buruh tetap itu artinya terikat undang-undang ketenagakerjaan dan lain-lain, itu berarti minimal usaha menengah ya, tidak mungkin usaha mikro kecil. Jarang lah, kalau mikro nyaris nggak ada, kecil pun jarang memiliki buruh tetap. Kalau buruh tetap berarti mesti dia pengusaha kelas skala menengah dan skala besar. Nah, itu dianggap pekerja formal juga. Sementara 5 status lain dianggap pekerja informal. Misalnya berusaha sendirian betul ya, tanpa pegawai. Kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap. Jadi dia kerja, tapi kadang nambahi 2-3 orang, kalau ada orderan, atau warungnya lagi rame, seperti itu. Lalu ada pekerja bebas di pertanian. Pekerja bebas di pertanian itu mayoritas adalah buruh tani. Lalu ada yang bebas di non-pertanian. Nah, ini tidak mesti kecil ya, bisa konsultan dia. Lalu yang penting ada lagi namanya pekerja keluarga atau tak dibayar. Nantilah kita lihat. Nah, informasinya menarik bahwa terjadi peningkatan kelompok pekerja informal. Nah, dalam berbagai publikasi dokumennya BPS, misalnya tentang pekerjaan layak, dia mengikuti ILO juga. Mestinya perbaikan kondisi ketenagakerjaan dalam konteks pekerjaan layak dan konteks pembangunan ekonomi itu perlahan-lahan pekerja informal itu berkurang. Dan akan lebih banyak pekerja non-formalnya, pekerja formalnya, yang informal menurun. Tetapi pandemi memaksa pekerja informal menjadi lebih tinggi. Jadi dari 56,64% di 2020, sebetulnya tren dari awal sudah bagus ya, dari 5-7 tahun sebelumnya.
naik menjadi 59,62%. Jadi naiknya tidak tanggung-tanggung ya, 3%. 3% itu besar sekali. Kira-kira 3 jutaan lebih. Lalu masih naik lagi 2022. Nah, ingin saya katakan, kalau memang terjadi pemulihan ekonomi, setidak-tidaknya sektor formal lah yang tampak membaik. Kalau pekerja informal yang bertambah, nah dengan kriteria tadi berarti kan angka pengangguran yang turun itu disumbang oleh kreativitas lah, sebut begitulah ya. Nanti kita cek. Atau oleh asal kerja, tanda petik ya. Saya tidak ingin juga berlebihan. Maka angka pengangguran jadi turun, tetapi mereka bekerjanya ya di sektor, bukan di sektor ya, maaf, terkategori pekerja informal. Nanti tambahan di atas tadi banyak di pertanian. Nah, mari kita lihat lebih lebih detail di angka. Nah, itu status 7 ya. Nah, yang di atas itu, yang ini, saya bisa nunjuk ya ternyata karena saya sendiri lupa. Nah, itu apa? Di 2020 itu buruh karyawan itu 39,68%. Ya. Ternyata nggak bisa nunjuk saya nih. Maaf. Kemudian akibat pandemi buruh karyawan ya turun prosentasinya. Ya mungkin kan banyak yang dipecat ya. Bukan dipecat, PHK lah. Nah, ini 39,6 turun menjadi 37,02. Februari bukannya membaik. Jadi kalau ekonomi pulih berarti buruh karyawan pegawai ini kan bertambah presentasinya ya. Kalau jumlahnya nanti harus dicek ulang. Itu justru masih turun lagi. Jadi buruh karyawan itu turun. Nah, sementara yang bertambah yang mana? Yang bertambah antara lain adalah berusaha sendiri. Ya, berusaha sendiri itu sendirian ya. Nah, lalu yang bertambah juga adalah pekerja bebas di pertanian. Ini 4,06. Buruh tani mayoritasnya itu. Nah, ketujuh-tujuhnya ini kalau dikategorikan nih formal informal, gambarnya ini. Nah, jadi sepintas saja kita lihat dari data ini, kembali menguatkan sinyalemen saya tadi bahwa penurunan angka pengangguran dan jumlah penganggur harus diberi catatan kritis. Ternyata mereka yang bekerja itu lebih ditopang, mereka jadi bekerja tercatat, itu ternyata bukan jadi buruh karyawan atau pegawai, tapi berusaha sendiri. Usaha mikro, wah itu kan bagus itu untuk entrepreneurship. Ya nggak apa-apa, boleh saja menganalisis begitu. Tetapi faktanya yang namanya berusaha sendirian itu mayoritas adalah usaha mikro dan tidak banyak pilihan. Beda dengan berusaha dibantu buruh tetap. Bahkan dibantu buruh tidak tetap pun masih lumayan. Nah, mari kita kaji lebih jauh lagi dari detail itu. Nah, salah satu dari yang tadi itu, dari pekerja informal itu adalah yang disebut dengan pekerja keluarga tak dibayar. Ini mungkin berulang kali saya tekankan bahwa analisis terhadap ini penting kita lakukan. BPS menyajikan data, tapi nyaris tidak banyak diskusi tentang ini. Jadi ketika BPS melakukan survei, dan dalam berbagai macam kriteria dia, orang yang disebut bekerja itu adalah bekerja 1 jam dalam seminggu ya, 1 jam dalam seminggu. Gitu. Untuk memperoleh upah, bayaran, pendapatan, atau membantu memperoleh pendapatan. Nah, ini kan kayak korupsi itu loh. Jadi orang korupsi itu kan tidak mesti memperkaya diri sendiri, membantu memperkaya orang lain dianggap korupsi. Ya, sama dengan ini. Jadi kalau orang misalnya kena PHK di sebuah pabrik di Jakarta atau di kota besar, dia pulang kampung, kemudian bantu bapaknya kah, bantu omnya kah untuk menjadi ikut bantu di sawah, tapi tidak digaji, tidak dibayar. Kalau dia disurvei, dia disebut bekerja. Disebut bekerja, asal sesuai tadi ya, sejam. Nah, jumlahnya tidak main-main. Tadi kita jumlah penganggur 8,4 juta ya. Ini jumlah mereka yang bekerja, tetapi tidak dibayar. Itu 19,71 juta, paling ujung kanan ini. Nah, ya BPS juga nggak ngarang, ini dia konsisten. Jadi kita sebetulnya nggak bisa nyalakan BPS juga. Ini tadi ada yang ngechat itu bahwa BPS datanya tidak sesuai lapangan. Itu cara membaca. Kalau saya baca BPS benar. Kenapa? Karena kalau Anda sehari-hari bercakap-cakap misalnya, misal saya ini punya ponakan gitu ya, main ke rumah bapaknya yang saudara saya tanya, kamu udah lulus SMA atau kamu sudah lulus kuliah, sekarang kerja di mana?
Belum Om, masih nunggu nih. Terus apa kegiatanmu? Saya bantu ibu jualan. Nah, ibunya catering, ya mungkin ngantar, dia mungkin ikut ngemasi, mempacking. Itu seandainya disuruh PBPS, dia bekerja. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari, ya mungkin dia bilang, saya kerja. Ya saya belum, Om, masih nyari-nyari sementara bantu-bantu ibu. Begitu juga dengan tadi pertanian. Nah, saya sudah, kalau itu saya benar-benar mengalami sendiri ya, ketika saya kemarin barusan ke Brebes, ya saya tanya, kamu kan kemarin kerja di Jakarta, kok sekarang udah di sini ya, lagi pengurangan buruh, ya semangat apa? Saya bantu Bapak mengurusi sawah, coba. Dia menganggap dirinya belum bekerja itu, si yang bersangkutan, tapi dalam data BPS bekerja. Maka kita bisa menambahkan nih, tentu dengan maksud analisis ya, bukan menyalahkan BPS atau pemerintah. 19,71 Anda tambahkan dengan 8,4 tadi, jadi sudah keluar angka 28 juta pengangguran. Jadi kalau tadi angkatan kerjanya 140, ya kita sudah bisa membayangkan kan tingkat pengangguran itu sebenarnya di atas 10% kalau ini dimasukkan pengangguran. Mudah-mudahan bisa ini ya. Kenapa? Saya tidak, ya kalau ini konsisten saja. Dari dulu saya juga menganalisis begitu, dan BPS juga konsisten memberikan data, tinggal kita bacanya bagaimana. Tetapi yang saya ingin highlight adalah terjadi peningkatan masih di 2022. Mestinya kan ini berkurang kalau ekonomi pulih. Jadi tingkat pengangguran yang turun itu antara lain disumbang oleh meningkatnya jumlah pekerja tidak dibayar. Itu ya. Nah, kalau masih ada catatan lain juga yang disebut dengan berusaha sendiri. Tadi kan sudah saya ingatkan di depan tadi, berusaha sendiri itu mikro. Ya, bisa saja kita membuat tafsiran positif ya, bangsa ini memang bangsa yang luar biasa lah. Semua kesulitan mereka hadapi dengan sabar, lalu kreatif. Sudahlah, nggak di PHK atau tidak lagi bisa berusaha di sektor yang besar. Dia sudah jualan apa kayak jualan angkringan dan seterusnya lah, atau melayani pesanan sendiri. Nah, tetapi kalau kita bicaranya secara perekonomian, itu perekonomian kan belum pulih artinya. Coba perhatikan di yang biru ini ya. Nah, yang biru itu nampak bahwa terjadi peningkatan dari 2020 ke 2021. Masih meningkat di 2022. Jadi menarik ini menurut saya, ini harus hati-hati betul di pemerintah mensikapi bahwa ekonomi ini pemulihannya bisa jauh dari harapan. Nah, sama tadi dengan pertanian tadi, ya kerjanya di sektor pertanian. Nah, ngapain dia di pertanian? Jadi buruh tani, gitu loh misalnya. Peningkatannya waktu 2021 hanya sedikit, tapi di 2022 naiknya cukup banyak, 500.000. Ini artinya catatan lagi bahwa penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penganggur tadi harus kita periksa dengan mereka yang bekerja di mana, di sektor apa, statusnya apa. Nah, catatannya kurang menggembirakan. Nah, cara lain melihat, tambahan tentu saja, adalah dengan jam kerja. Menarik juga bahwa pandemi tadi BPS sudah mengatakan mengakibatkan banyak 15 jutaan di setahun pertama itu terdampak berkurang jam kerjanya. Nah, ketika setahun berikutnya di tahun 2022 terhitung dari 2021 memang berkurang, tetapi masih banyak. Jadi saya pakai yang paling kanan, data yang saya olah sendiri, yang grafik, kalau yang gambar itu dari BPS. Jadi jumlah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam itu masih 47,19 juta. Naik dari Februari 2021 yang 46,92, yang melesat dari akibat pandemi, melesat dari tahun 2020. Dengan kata lain, belum jauh dari kembali kepada kondisi Februari, apalagi dari kondisi seandainya tidak ada resesi ya, yang harusnya membaik. Jadi masih banyak mereka yang bekerjanya kurang dari jam normal. Jam normal menurut BPS yang mengikuti rujukan ILO adalah 35 jam dalam seminggu. Nah, ini menarik. Di antara yang bekerja kurang dari jam normal itu, BPS membagi dua, yang disebut dengan setengah penganggur dengan pekerja paruh waktu. Jadi pekerja tidak penuh itu dijumlahkan kedua-duanya. Kalau yang disebut
setengah penganggur itu dia jam kerjanya kurang, tapi masih pengen kerja, nyari lah. Sementara yang paruh waktu itu jam kerjanya kurang, tapi dia tidak nyari kerjaan. Tentu ini data bisa didebatkan ya, karena orang tidak nyari kerjaan lagi itu karena bisa saja karena ya udahlah sejam ngapain juga, udah 10 jam seminggu ini sudah pas lah buat saya, nambahin lagi juga nggak banyak ini. Nah, kalau dari data ini pun persentasenya, ini persentase ya dari BPS yang paling kiri ini, 68 turun menjadi, ini pekerja penuh dibalik, yang saya ini tadi pekerja tidak penuh. Nah, cuma ini persentase yang saya itu juta. Kalau Anda lihat, ini memang naik ya, pekerja penuhnya itu turun, jadi pekerja yang 35 jam. Jadi konfirmasinya sama nih, kalau kita lihat yang bekerja tidak penuh, terjadi peningkatan. Kalau kita lihat pekerja penuh, terjadi penurunan. Nah, masuk akal toh? Nah, dan 2022 belum jauh lagi, masih jauh dari kondisi Februari 2020. Begitu pula dengan setengah penganggur yang tadi kurang dari jam kerja normal, tapi masih cari kerja. Memang membaik dari Februari 2021, tapi jauh dari kondisi Februari 2020. Apalagi yang paruh waktu, masih sangat jauh. Dengan demikian menguatkan kembali kesimpulan saya tadi bahwa angka pengangguran yang turun itu belum bisa ditafsirkan sebagai perbaikan kondisi tenaga kerja. Nah, aspek lain dari soal pekerja ini, BPS juga menyajikan data orang yang bekerja itu dilihat menurut pendidikannya, pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apa yang menarik dari itu? Nah, dari ini presentasi ya datanya ya. Yang SD ke bawah, jadi mari kita imajinasikan tenaga kerja SD ke bawah ya, itu terpukul pada waktu Februari 2021 dari 39 menjadi 37,41%. Tetapi ketika dianggap situasi pulih, dia menaik itu. Nanti bisa Anda kaitkan dengan tadi, dengan buruh tani tadi, dengan sektor pertanian. Jadi kan ini kan soal pendidikannya. Nah, mereka yang menurut saya ini betul saja mengurangi tingkat pengangguran, tapi yang SD ke bawah ini sudah, ya kita asumsikan saja, ya mereka nggak punya tabungan, kalau udah nggak bekerja berapa bulan, ya udahlah kerja apa saja pun bisa, akhirnya dia bekerja. Nah, bisa juga dibaca dari data ini yang universitas. Nah, yang universitas yang 2 dari bawah ya. Anda lihat, universitas itu yang bekerja itu turun persentasenya. Tentu ini tidak jumlahnya ya, persentase dari total pekerja. Menarik ya, jadi pekerja SD presentasinya meningkat, pekerja universitas itu menurun. Bisa juga dibaca lagi dengan ini, diploma juga menurun. Kalau Anda lihat struktur tenaga kerja kita makin bercirikan pendidikan rendah. Jadi SD ditambah SMP 2 ya, yang nomor 1 baris 1 ditambah baris 3 itu meningkat presentasinya. Jadi akibat pandemi orang bekerja menurut pendidikan, menurut tingkat pendidikannya. Nah, saya kembali mengingatkan kenapa saya bersikeras bahwa ini gejalanya menarik ini, bahwa tingkat pengangguran menurun ini tidak mengindikasikan pemulihan ekonomi kalau melihat rincian seperti ini. Nah, terkonfirmasi juga dengan tingkat pengangguran menurut pendidikan. Jadi kalau tadi jumlah orang yang bekerja, bukan jumlah ya, persentasi pekerja menurut pendidikan. Kalau ini dari pengangguran, itu bagaimana menurut pendidikan? Tapi cara membacanya adalah di populasi pendidikannya. Jadi kalau misalnya universitas ya, jumlah penganggur berpendidikan universitas dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja ya, bukan usia kerja, berpendidikan universitas. Ya, jadi dia itu cari kerja dan bekerja. Nah, apa gambar ini? Nah, kita juga melihat, mari kita lihat dulu SD ya. SD tingkat penganggurannya 3,09, membaik dari Februari 2021. SMP 5,61. Hanya 2 tingkatan ini yang lebih rendah dari tingkatan TPT umum. Ingat, TPT umum Februari 2001 umum tarifnya seluruhan itu 5,83. Hanya 2 jenjang pendidikan ini yang di bawah. Sementara SMA 8,35, SMK 10,38, diploma 1 sampai 3 6,09, universitas diploma 4, S1, S2, S3 6,17.
Jadi pengangguran tingkat universitas, tingkat diploma, SMK, dan SMA lebih tinggi dari rata-rata tingkat pengangguran umum. Jadi tingkat pengangguran umum itu bisa 5,83 disumbang oleh pekerja SD ke bawah dan SMP. Nah, kalau lihat trennya, semua juga kecuali diploma membaik. Itu universitas belum kembali ke Februari 2020, SMK belum kembali ke Februari 2020, SMA juga. Terus bagaimana kita bisa menyimpulkan terjadi perbaikan atau pemulihan ekonomi? Perbaikan dibandingkan setahun yang lalu, iya. Pemulihan belum. Dan malah menurut saya harus dibaca agak serius. Ini bisa jadi gejala yang akan menjadi tantangan berat ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan perkembangan ekonomi dunia yang membutuhkan macam-macam lah. Nah, kalau tadi struktur ketenagakerjaan kita begitu, bagaimana kita? Nah, jadi saya ulangi saja kesimpulannya, jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka memang menurun, namun hanya bersifat sedikit membaik. Belum indikasi pulih seperti sebelum pandemi. Apalagi jika memperhitungkan mengkompensasi opportunity loss. Opportunity loss artinya kalau tingkat pengangguran itu turun, kan bisa dihitung tiap tahun turun berapa, misalnya 0,5%, poin misalnya. Itu mestinya kan sudah berapa kalau nggak ada pandemi. Nah, catatan kritis yang saya uraikan di atas tadi, insya Allah nanti bahannya dibagi oleh Pak Sabto, itu antara lain sektor pertanian yang menyerap makin banyak. Artinya transformasi ekonomi tersendat, ya kita setback lah sebut. Sementara industri pengolahan belum kembali ke semula. Dari sisi status, pekerja keluarga yang tak dibayar itu bertambah. Keluarga garis miring tak dibayar ya, bisa nggak keluarga? Itu bertambah. Yang sehari-hari saya ingatkan tadi, itu serupa dengan pengangguran, cuma ketika dicacah BPS lebih detail saja dia dianggap bekerja karena membantu orang lain memperoleh pendapatan. Tapi persepsi dirinya mesti penganggur. Nah, kemudian status pekerja bebas di pertanian, yang mayoritas buruh tani. Padahal nanti kita di lapangan tahu kebutuhan buruh tani itu sebenarnya menurun, tanda petik ya, akibat ada mesin panen dan sebagainya. Tetapi faktanya yang bekerja di sini tetap bertambah status pekerja bebas di pertanian ini. Nah, ditambah lagi yang berusaha sendiri tadi, usaha mikro. Ya, tentu data-data ini bisa kita baca berbeda ya kalau Anda tidak pembelajar ekonomi, maksudnya tidak fokus belajar ekonomi sebagai orang sosial, bahwa saya itu melihat bangsa ini bangsa yang survive dalam kondisi apapun mereka cari pekerjaan, it's okay, tapi jangan juga itu kemudian diglorifikasi bahwa ekonomi telah pulih. Saya ingin pastikan berdasarkan data ketenagakerjaan ini jauh dari pulih masih. Dan nampaknya kita harus bersiap untuk kondisi-kondisi yang belum tentu lebih baik. Nah, ini nanti kita menunggu informasi lanjutan dari BPS, mudah-mudahan 2-3 biasanya Desember, bukan Desember ya, 3 bulan lagi benar ada tentang upah dan sebagainya, apakah upah membaik dan seterusnya. Begitu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.